menerima pesan dari nomor tak dikenal di tengah malam? Bagaimana jika pesan itu bisa tahu keadaanmu saat ini dengan tepat? Apakah ada yang mengikutimu? Malam yang tenang bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak disangka. Sebelum mendengarkan cerita ini, pastikan kamu menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah horor lainnya. Dina adalah seorang mahasiswi yang tinggal sendirian di sebuah kos-kosan tidak jauh dari kampusnya. Ia memiliki kebiasaan begadang untuk menyelesaikan tugas kuliah dan seringkali menghibur diri dengan berselancar di media sosial sebelum tidur. Malam itu, langit di luar mendung, hujan rintik-rintik turun membasahi jendela. Sementara Dina berbaring di tempat tidurnya, tertawa kecil melihat meme di ponselnya. Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk dari nomor tak dikenal. Jangan ketawa terlalu keras, nanti dia tahu kamu masih bangun. Dina mengernyit. Matanya langsung menyapu seluruh kamar. Sepi, hanya dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan pesan itu, menganggapnya hanya spam atau seseorang yang iseng. Dengan santai ia membalas. Siapa ini? Salah kirim ya? Hanya berselang beberapa detik, balasan datang. Aku di luar kamarmu. Dina tertawa kecil, meski ada sedikit kegelisahan di hatinya. Ia melirik pintu kamar yang tertutup rapat. Tak ada suara, hanya hembusan angin yang menekan jendela dari luar. Ia kembali mengetik, lucu, udah malam jangan ganggu. Pesan itu langsung dibalas. Kamu pakai piyama biru, kan? Dan rambutmu tergerai ke bahu. Aku suka lihat kamu seperti ini. Dina tercekat, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke sekeliling kamar. Jendela tertutup rapat, pintu terkunci. Tidak mungkin ada yang bisa melihatnya. Dengan napas terengah, ia segera menarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Tangannya gemetar saat mencoba menelepon temannya. Tapi sebelum sempat menekan tombol panggilan, ponselnya kembali bergetar. Jangan bersembunyi, aku masih bisa melihatmu. Dina menahan napas. Ia mengintip dari balik selimut. Tidak ada yang aneh, sampai suara langkah kaki terdengar dari arah lemari di sudut kamarnya. Pelan, berderit, seolah ada seseorang di dalamnya. Dina tak berani bergerak. Ia meraih ponselnya dan mengetik pesan kepada sahabatnya. Tolong aku, ada yang aneh di kamarku. Namun sebelum sempat mengirimnya, layar ponselnya tiba-tiba mati. Ketukan pelan terdengar dari dalam lemari. Dina menelan ludah. Ia tahu pasti lemari itu terkunci. Ia tidak pernah membukanya sejak pindah ke kos ini. Ketukan itu semakin keras. Berubah menjadi benturan, seolah sesuatu berusaha keluar. Tiba-tiba ponselnya menyala kembali. Aku sudah di dalam. Lemari itu terbuka sendiri dengan keras. Dina berteriak dan berlari ke pintu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci. Tapi seolah-olah pintu itu tidak bisa digerakkan. Nafasnya tersengal. Ia berbalik dan melihat sosok hitam tinggi berdiri di depan lemari, tanpa wajah, hanya bayangan pekat yang bergerak perlahan ke arahnya. Dina menjerit sekuat tenaga, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, Dina ditemukan pingsan di dalam kamarnya oleh ibu kos. Kamarnya dalam keadaan berantakan, dan lemari terbuka lebar. Saat sadar, Dina tidak mengingat banyak hal selain ketakutannya yang luar biasa. Ia merasa tubuhnya sangat lemah dan mengalami demam tinggi selama beberapa hari setelahnya. Namun, teror tidak berhenti di situ. Setiap malam, ia masih menerima pesan dari nomor misterius itu. Aku masih di sini. Dina mencoba untuk mengabaikan pesan-pesan itu, namun semakin ia menghindar, semakin sering ia melihat bayangan hitam di sudut kamarnya. Suara ketukan dari lemari terus terdengar setiap malam, membuatnya semakin ketakutan. Akhirnya, dengan bantuan sahabatnya, Dina memutuskan untuk mencari seorang paranormal. Paranormal itu datang ke kamarnya dan mulai melakukan ritual. Saat ritual berlangsung, lemari mulai bergetar hebat, udara menjadi dingin, dan suara lirih terdengar dari dalam. Aku tidak ingin menyakitinya, aku hanya ingin bersamanya. Paranormal itu menatap Dina dengan serius.
Makhluk ini tidak bermaksud jahat. Ia hanya menyukaimu dan ingin dekat denganmu. Tapi ini bukan dunianya. Dia harus pergi. Dina, dengan tubuh gemetar, mengumpulkan keberanian dan berkata dengan suara bergetar. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan. Biarkan aku bebas. Sejenak ruangan menjadi sunyi. Lalu, lemari yang terbuka perlahan menutup dengan sendirinya. Paranormal itu mengucapkan doa terakhir. Dan hawa dingin yang selama ini menyelimuti kamar Dina perlahan menghilang. Setelah ritual selesai, Dina tidak lagi menerima pesan misterius. Tidak ada suara ketukan dari lemari. Tidak ada lagi bayangan yang mengintainya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia bisa tidur dengan tenang. Ketakutan seringkali datang dari hal yang tidak kita pahami. Seperti Dina, kita sering dihantui oleh sesuatu yang tampaknya mengancam, padahal hanya ingin didengar atau dimengerti. Namun keberanian untuk menghadapi ketakutan adalah kunci untuk membebaskan diri. Apapun bentuk ketakutanmu, hadapilah dengan keberanian dan jangan biarkan itu mengendalikan hidupmu. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah seru lainnya.